Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Anaya Putri Nabila dari kelas 2023B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kalimat efektif. Nah, tugas ini merupakan tugas UAS dari mata kuliah literasi Digita. Berikut penjelasan dari saya. Nah, yang pertama yaitu pengertian kalimat efektif. Kalimat dalam tataran sintaksis adalah satuan bahasa yang menyampaikan sebuah gagasan bersifat predikatif dan berakhir dengan tanda titik sebagai pembatas. Sifat predikatif dalam kalimat berstruktur yang dibentuk oleh unsur subjek, unsur predikat, dan unsur objek. Nah, unsur subjek dan predikat itu harus mewujudkan makna gramatikal kalimat yang logis. Konsepsi kalimat itu belum cukup untuk menampilkan kalimat efektif, sehingga diperlukan faktor lain dalam perwujudan kalimat menjadi kalimat efektif. Nah, oleh karena itu, kalimat efektif adalah satuan bahasa atau kalimat yang secara tepat harus mewakili gagasan atau perasaan penulis dan harus pula dimengerti oleh pembaca sebagaimana yang dimaksudkan penulis. Jadi, kalimat efektif merupakan kalimat yang harus tepat sasaran dalam penyampaian dan penerimaan bagi pembacanya. Nah, yang kedua yaitu syarat kalimat efektif. Satu yaitu fungsi gramatikal dalam kalimat efektif atau kesatuan fungsi gramatikal. Fungsi gramatikal atau unsur struktur dalam kalimat dikenal dengan istilah subjek, predikat, objek, perlengkapan, dan keterangan yang dirumuskan atau disingkat menjadi S plus T plus O atau PEL plus CAT. Nah, yang kedua yaitu kepaduan dalam kalimat. Kepaduan adalah hubungan timbal balik atau hubungan kedua arah di antara kata atau frasa dengan jelas, benar, dan logis. Hubungan timbal balik terjadi antar kata dalam frasa satu unsur atau dapat terjadi antar frasa dalam antar fungsi dalam kalimat. Yang ketiga adalah kehematan kalimat atau ekonomi bahasa. Kehematan atau ekonomi bahasa adalah penulisan kalimat yang langsung menyampaikan gagasan atau pesan kalimat secara lugas, jelas, dan logis. Yang keempat yaitu penekanan dalam kalimat efektif. Nah, dalam kalimat efektif, penekanan atau penonjolan adalah upaya penulis untuk memfokuskan kata atau frasa dalam kalimat. Penekanan dalam kalimat dapat berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat yang dapat berpindah-pindah. Namun, penekanan ini tidak sama dengan penentuan gagasan utama dan ekonomi bahasa. Nah, yang kelima yaitu kesejajaran dalam kalimat. Kesejajaran adalah upaya penulis merinci unsur yang sama penting dan sama fungsi secara kronologis dan logis dalam kalimat. Dalam kalimat dan paragraf, rincian itu harus menggunakan bentuk bahasa yang sama, yaitu rincian sesama kata, sesama frasa, dan sesama kalimat. Yang keenam yaitu kevariasian dalam kalimat efektif. Kevariasian ini adalah upaya penulis menggunakan berbagai pola, kalimat, dan jenis kalimat untuk menghindari kejenuhan atau kemalasan pembaca terhadap teks karangan ilmiah. Nah, fungsi kevariasian ini adalah menjaga perhatian dan minat baca terhadap teks ilmiah yang berkelanjutan bagi pembaca. Pada dasarnya, kevariasian ini adalah upaya penganekaragaman pola, bentuk, dan jenis kalimat agar pembaca tetap termotivasi membaca dan memahami teks sebuah karangan ilmiah. Yang terakhir yaitu penalaran dalam kalimat efektif. Penalaran adalah proses mental
efektif. Nah, yang pertama yaitu kalimat langsung. Kalimat langsung ini adalah suatu perkataan langsung dari seseorang yang kemudian dibuat menjadi tulisan. Kalimat langsung ini dapat dilihat dari tanda petik di bagian awal dan akhir kalimat. Penggunaan tanda petik dua tersebut membedakan kalimat langsung dengan kalimat penjelas. Nah, yang kedua yaitu kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung ini adalah teknik penulisan melalui cara menceritakan ulang apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang ketiga, kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan suatu jenis kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa dan terbentuk dari satu pola saja. Yang keempat yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk ini adalah suatu kalimat yang terdiri dari dua atau lebih kalimat tunggal. Apabila kalimat tunggal saling berhubungan, maka mereka menjadi kalimat menjemuk. Yang kelima yaitu kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Kalimat ini yaitu kalimat yang bertujuan untuk mencari jawaban. Yang keenam, kalimat perintah. Kalimat perintah adalah sebuah kalimat yang bertujuan untuk menginstruksikan seseorang agar mau melakukan sesuatu. Nah, yang ketujuh yaitu kalimat ajakan. Kalimat yang mengharapkan tanggapan dari orang lain atau orang yang diajak berbicara. Yang kedelapan yaitu kalimat berita. Adalah kalimat yang isinya menggambarkan sesuatu. Dalam penulisannya, kalimat ini diakhiri dengan tanda titik dan dalam pelafalan kalimat ini akan diakhiri dengan intonasi yang mengurut. Nah, kita akan masuk ke dalam contoh kalimat efektif. Contoh kalimat efektif yang saya ambil yaitu pada paragraf berita. Nah, sebelum kita masuk kepada kalimat efektifnya, kita akan lihat contoh dari paragraf yang tidak efektif terlebih dahulu. Nah, isinya, Wakil Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI, Maike Ira Puspita, mengungkapkan tujuan kedatangan FIFA atau AFC ke Indonesia. Maike Ira Puspita mengatakan FIFA dan AFC akan datang ke Indonesia bukan untuk melakukan investigasi terhadap PSSI atau tragedi Kanjuruhan. Namun, Maike Ira Puspita menuturkan bahwa kehadiran kedua federasi sepak bola tersebut untuk memberikan dukungan kepada Indonesia. FIFA dan AFC sudah menyampaikan bela sungkawa atas tragedi Kanjuruhan pasca laga Arema vs Persebaya akhir pekan lalu yang menewaskan 131 orang. Nah, contoh paragraf efektifnya yaitu Wakil Sekretaris Jenderal atau Sekjen